untuk mempersingkat waktu, kita minta Emir Sari itu lebih kepada pengalaman ya, cerita tentang pengalaman Emir bagaimana bisa bertahan hotel-hotelnya itu telah dihantam badai pandemi. Silahkan Mir. Terima kasih rekan Adi. Selamat sore, Assalamualaikum teman-teman semua. Sore hari ini sebenarnya saya udah, apa yang saya mau singgung, apa yang mau saya bahas sudah ada dibahas semua dari peserta pertama tadi, Kak Aja, udah panjang lebar membahas, Pak Kapolda juga. Pak Kapolda apa kabar? Salam. Juga Pak Kostaman di Rut Bank Mega telah membahas dari dampak ekonomi dan lain-lain. Juga tadi dari Ketua Kadin, Pak Edi Ganeko. Sehingga mungkin saya akan bercerita yang dampak pandemi ini ke usaha hotel, khususnya hotel yang saya punyai. Hotelnya belum banyak, hanya ada 3 hotel saat ini yang dimiliki sendiri, tapi ada juga hotel yang operator. Hotel ini terutama dampaknya itu ya dampaknya langsung, hunian turun, MICE-nya turun juga. MICE itu adalah untuk kegiatan meeting, insentif dan lain sebagainya itu turun drastis. Sebagai contoh, saya punya hotel yang di Puri Indah, hunian normalnya itu di atas 90% per tahun. Luar biasa huniannya. Tapi saat ini dampak itu terasa sekali itu pada bulan Maret. Bulan Maret itu dampaknya dimulai turun hunian, tapi belum terlalu parah. Di April parah sekali, hunian tinggal 1 digit, yang biasa 100% hunian turun menjadi tinggal 9% lah, seperti itu. Sehingga sangat memukul bagi usaha hotel. Apa yang dilakukan, terutama efisiensi budget harus mutlak gitu. Jadi kita terpaksa apa yang kita biasa selama ini punya karyawan 80 karyawan, pada bulan April itu karyawan tinggal 20. Berarti tinggal 25% dari karyawan yang bekerja. Di antara 20 karyawan yang bekerja itu, mereka tidak bekerja setiap hari, tapi mereka hanya 10 hari kerja. Sangat berat sekali. Yang biasanya hotel ada kegiatan pernikahan, usaha meeting, itu sangat terpukul, sehingga apa yang harus dilakukan untuk menghidupi karyawan, untuk menjalankan karyawan. Karena hotel itu yang paling berat, pertama ada 1, yaitu SDM tentu. Itu porsinya mungkin bisa 21% sampai 30% dari revenue itu jatuhnya ke SDM. Lalu energi juga listrik, air, gas itu kan menyita banyak sekali revenue yang dari hotel itu sendiri. Akibatnya dari hotel, saya punya 3 hotel, itu 1 yang itu ditutup di Bogor, karena memang hotel itu baru trial. Saya trial di bulan Oktober, November, Desember, revenue bagus, baru trial, luar biasa Kota Bogor, revenue-nya bagus, tapi di bulan Januari, Februari, Maret, April drop, sehingga saya putuskan 1 April bersama teman-teman
1 Maret tutup. Sampai sekarang yang di Bogor belum buka gitu. Karena tidak bisa, karena hotelnya berbintang 4, kosnya sangat tinggi. Karyawan 100 sampai 99 karyawan. Kos untuk SDM-nya itu per bulan di atas 500 juta. Dengan revenue yang sangat minim, mungkin 1 digit, 20 kamar itu tidak menutup, sehingga diputuskan sampai saat ini belum dibuka. Direncanakan mungkin itu 1 Juli mungkin akan dibuka, karena Bogor ternyata berbeda dengan Jakarta. Hidupnya Bogor itu mutlak dari MICE. Kegiatan MICE itulah yang mendukung Bogor. Karena dia di hari-hari kerja ramai gitu. Hari Sabtu Minggu tidak ramai hunian hotel. Demikian apa yang saya kemukakan. Jadi mungkin langkah-langkah praktek yang dijalankan di usaha hotel itu sendiri, karena secara teori mungkin tadi teman-teman yang lain sudah menyampaikan, apabila nanti ada sesi tanya jawab mungkin akan lebih detail atau lebih spesifik apa yang akan saya sampaikan. Saya kira demikian. Baik, Bung Adi, apabila nanti ada pertanyaan, saya akan jawab. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Emir. Sebagai penutup ini kita akan, maksudnya penutup dari pembicaraan, kita akan tampilkan Pak Ganjar Razuni, itu Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang akan menanggapi presentasi dari kawan-kawan semua. Silakan Pak Ganjar. Pasti sejak awal sudah menyimak itu dan tidak ini. Silakan. Cek sound dulu, bisa terdengar suara saya? Sangat terdengar. Dengar, sangat terdengar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini, terutama khususnya kepada Ketua Umum IKASA ya? IKASA, Ketua Umum IKASA, dan juga lebih khusus lagi ada moderator pada kesempatan yang berbahagia ini. Suaranya bisa kedengar ya? Bisa. Sangat jelas. Menjadi penanggap atau pembicara terakhir itu memang membutuhkan kesabaran yang agak lebih. Pertama harus menyimak satu demi satu semua pembicaraan, dan tentunya dilarang ngantuk untuk saya. Dan saya ikuti tadi semuanya dengan cermat. Satu kesimpulan di luar materi adalah bahwa saya perhatikan semuanya kita ini adalah sahabat-sahabat, teman-teman, dan bangsa yang optimis, saudara sekalian. Baik dari segi pelaku usaha, dari segi Kadin, dari segi sahabat kita, kawan kita, Kapolda di NTT, semuanya mengisyaratkan adanya optimisme. Nah, keadaan kita sekarang ini adalah sebenarnya masuk di dalam fase transisi. Transisi dari satu pandemi akan masuk ke apa yang disebut dengan new normal. Namun demikian, kita tidak boleh ceroboh, karena kalau boleh saya katakan, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian sebenarnya di sini. Dan itu semua terpulang dari satu kata kunci adalah kedisiplinan masyarakat itu sendiri. Semakin masyarakatnya disiplin, maka semakin pula kita cepat untuk beralih dari masa transisi ini ke masa yang
insya Allah kita harapkan memasuki fase yang normal atau yang kemudian kita sebut sebagai new normal. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini ingin saya memberikan catatan bahwa ini data dari gugus tugas. Mohon maaf saya tidak sempat membuat satu slide seperti teman-teman tadi seluruhnya karena memang agak mendadak infonya sampai ke saya. Dan kemudian juga di sela-sela mendadak itu masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus saya atasi. Kalau dari gugus tugas, pada posisi sekarang ini per tanggal 6 Juni, kemarin sore, itu ODP kita masih 46.571. PDP-nya 13.347, yang positif 30.514, yang sembuh 9.907. Sedangkan yang meninggal adalah 1.801. Kalau lihat angka ini, maka harapan itu di bidang kesehatan sudah menunjukkan titik-titik yang baik. Walaupun di beberapa daerah memang ada peningkatan. Misalnya di luar Jakarta seperti di Jawa Timur dan juga di Kalimantan Selatan. Tapi itu semua berpulang pada kedisiplinan kita semua, pada masyarakat semua. Teman-teman sekalian, tadi disampaikan juga tentang, saya tanggapi satu-satu ya, UKM ya. Tentang UKM ini memang harus yang pertama mendapatkan bantuan tangan negara secara langsung, terutama bagi mereka bukan hanya di sektor perkotaan, tapi juga di sektor pedesaan, oleh karena selama pandemi ini terjadi apa yang saya sebut sebagai deurbanisasi. Jadi orang-orang kota, tadi sudah disampaikan juga di jalannya, bahwa yang oleh Kadin tadi, bahwa yang kemudian tidak bisa survive dengan modal usahanya pada hari ini di Jakarta, tidak bisa bayar uang kontrakan rumah, tidak bisa bayar gerobaknya, sewa gerobak baksonya misalnya, mereka akhirnya kembali ke desa. Nah, disinilah terjadi apa yang saya sebut sebagai deurbanisasi. Jadi kalau dulu orang dari desa pindah ke kota, terjadi urbanisasi, sekarang terjadi gejala sebaliknya. Nah, potensi ini juga harus dipantau sedemikian rupa, sehingga misalnya ada perluasan-perluasan program-program bantuan yang sekarang sudah mulai digalakkan, berupa perluasan misalnya PKH, kemudian perluasan bantuan-bantuan untuk UKM, termasuk tenaga kerja yang bekerja di atas sektor UKM. Kemudian mengenai perbankan tadi, perbankan juga dari Bank Mega, dari sahabat kita di Bank Mega, menjelaskan bahwa bank tidak hanya berpikir bagaimana menyelamatkan perbankannya saja, tapi sudah juga melakukan langkah-langkah menyelamatkan satu sistem perekonomian nasional. Hanya saja perlu diperhatikan tentu jangan sampai upaya bank itu melampaui kapasitasnya. Karena itu perlu tangan negara melalui kebijakan-kebijakannya. Sebab kalau melampaui daripada kapasitasnya, itu akan terjadi apa yang disebut dengan ras. Dan ini bahaya sekali. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi karena nampaknya apa yang dijelaskan tadi dan yang saya baca juga di media dan informasi yang saya terima, posisinya sudah boleh dibilang kalau ini krisis bisa dalam kendali, jadi tidak lepas kendali. Nah kemudian memasuki new normal ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka membangun sebenarnya nanti suatu peradaban baru, ya, suatu visi baru, suatu strategi baru. Misalnya contoh di bidang UKM, bagaimana membangun tadi suatu pasar yang bisa mengakomodir kondusif terhadap upaya-upaya penanggulangan pandemi ini. Tadi bagus sekali itu dari Kadin menyampaikan, misalnya penjual jangan melayani pembeli yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Itu sudah sangat bagus. Nah, ada 3 hal yang di dalam new normal ini. Pertama adalah pada tataran individu. Pada tataran individu nampaknya akan berkembang
tradisi baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang melekat pada individu. Baik itu di dalam individu menjadi lebih memperhatikan kebersihan, memperhatikan kesehatan, dan juga aspek religiusnya meningkat dan tumbuh. Kemudian juga hubungan antar individu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, juga kelihatan ada nilai-nilai lama yang tadinya tidak muncul, sekarang sudah muncul kembali. Banyak hal-hal yang misalnya kalau biasanya salaman itu dengan berjabat tangan erat, bahkan sejak tahun 99 ada cipika-cipiki, mungkin nanti kita bisa mentradisikan kembali dalam suasana ini cara bersalaman. Kalau orang Tionghoa itu apa namanya, saya lupa, ada begini. Atau kalau dari Jawa ada seperti ini, begini, orang Sunda begini, dengan cara masing-masing. Yang selama ini itu kita tinggalkan. Nah sekarang itu muncul kembali tradisi kita. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang kemudian muncul sebagai suatu hikmah di balik musibah ini. Itu pada tataran individu. Yang kedua yang juga penting adalah pada tataran sosial. Pada tataran sosial kita melihat tentu akan ada tradisi-tradisi baru, perilaku-perilaku baru. Namanya kalau biasanya restorannya padat, sekarang menjadi tidak padat. Kemudian masyarakat akan lebih disiplin. Yang biasanya malas untuk antri, nah, di depan antrinya itu nyerobot. Nah, dengan ini maka muncul budaya baru yang lebih mengedepankan adanya disiplin secara sosial. Nah, hal yang perlu dipikirkan di sini juga adalah bagaimana tentang penyelenggaraan pendidikan. Jadi banyak sekali hal-hal baru, bahkan saya pikir negeri ini, bangsa ini, dalam waktu 1 tahun ini harus betul-betul bisa menyusun satu visi baru, satu strategi baru di dalam bidang-bidang yang perlu penanganan skala prioritasnya secara lebih cepat. Misalnya, di bidang pendidikan seperti apa? Bagaimana anak SD, bagaimana anak SMP, bagaimana anak SLTA dan sebagainya. Perlu disusun satu strategi baru dan visi baru. Juga di bidang pembangunan transportasi yang biasanya padat, mungkin harus ada perbaikan-perbaikan sehingga benar-benar dari sisi sosial itu semuanya disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Jadi apa yang telah kita susun 2 tahun yang lalu itu mau tidak mau akan berubah. 1 tahun inilah, 6 bulan inilah kesempatan kita adalah menyusun suatu restrukturisasi baru. Sehingga dalam 3 tahun ke depan kita harus sudah benar-benar memasuki masa pemulihan. Kalau sekarang ini saya setuju tadi, adalah masih dalam keadaan sakit sebenarnya. Masih dalam keadaan sakit sehingga benar-benar diperlukan obat mujarab, langkah mujarab, dan terapi-terapi yang mujarab untuk kita masuk kepada fase yang baru. Kemudian juga sebagai bangsa, maka strategi pembangunan juga demikian secara keseluruhan. Baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang industri, dalam bidang kesehatan, pendidikan, semuanya memerlukan visi baru yang lebih sesuai dengan keadaan dan tantangan ini. Tantangan yang ada. Apabila tidak demikian, maka kita akan kesulitan sendiri dan mungkin kita akan mengalami kesulitan yang sangat panjang apabila tidak diselesaikan sekarang ini. Namun kalau melihat dari segi ekonomi, saya bukan ekonom, tapi kalau melihat tadi perkembangan dolar terakhir kemarin itu sudah 13.900 sekian, itu juga sudah merupakan tanda-tanda adanya langkah-langkah perbaikan. Tentu ini tidak mudah. Satu hal yang sangat penting ini saat ini adalah yaitu leadership. Dari semua ini, kepemimpinan itu menjadi hal yang sangat utama. Mungkin kalau ada kurang-kurang, kalau kepemimpinan ini kuat dan kita dukung, dan kemudian kita saling bergotong royong secara bersama-sama sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai komponen-komponen, ada pengusaha, ada petani, ada produsen, semuanya itu, maka insya Allah dalam waktu relatif
tidak lama semuanya bisa dalam kendali, tidak kemudian menjadi lepas kendali. Kemudian di bidang industri juga saya kira perlu didorong untuk hal-hal yang sifatnya ekspor. Kalau nanti ekonomi Cina pada 1 tahun 2 tahun ke depan membaik, ini kan akan juga merupakan satu daya tarik tersendiri untuk kita bisa menggalakkan ekspor yang dan mengurangi impor yang ada. Walaupun saya paham itu masih cukup sulit, namun tanda-tanda perbaikan itu sudah mulai terlihat. Saya kira itu ya tanggapan dari saya. Saya tidak usah panjang-panjang karena tadi waktunya juga sudah cukup bertambah. Kalau ada dialog, silakan nanti saya catat dan kemudian terus terang apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Kadin, saudara kita dari pelaku usaha, juga dari Pak Kapolda, dan juga dari siapa satu lagi tadi. Semua saya catat banyak hal-hal yang penting yang bisa saya kembangkan, fokuskan di dalam kegiatan-kegiatan di Dewan Pertimbangan Presiden sebagai masukan. Cuma memang ada etika di kami, apa yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden kepada Bapak Presiden itu tidak boleh dipublikasikan. Semua itu nasihatnya kepada Presiden, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden itu sifatnya rahasia. Jadi tidak boleh dipublikasikan. Itu adalah perintah undang-undang. Jadi bentuk nasihatnya yang tidak boleh. Tapi kalau berwacana, berdiskusi tentu sangat diperlukan. Bahkan beberapa minggu ini kami secara maraton mengadakan pertemuan terbatas. Terbatas baik unsur pengusaha, unsur pemerintah, dengan Pak Kapolri, dengan Panglima TNI, sudah kami lakukan semua. Kemarin terakhir dengan Menko Info. Satu, saya tambah sedikit. Juga ada istilah-istilah teman-teman sekalian. Istilah-istilah social distancing, segala macam itu bagi rakyat kecil di lapangan itu sangat nggak ngerti gitu. Ini apa dia barang ini kan? Nah jadi mesti di di bahasa Indonesia kan. Kemarin itu kami minta kepada Menko Info supaya membuat istilah-istilah semacam itu menjadi dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Inggris ini kalau di dusun di Sekayu mana tahu itu social distancing itu apa? Ada. Di kampung di mana nggak tahu itu. Relaksasi itu apa? Relaksasi. Jadi kita mintakan kepada Menko Info kemarin untuk membuat padanan-padanan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh rakyat. Karena pemahaman masyarakat ini juga menjadi kunci penting juga. Kalau pejabat-pejabatnya, tokoh-tokohnya, kadinnya semua paham, tapi di bawah nggak paham karena pahamnya salah, wah ini yang repot. Jadi maka itu perlu ada padanannya ke bahasa Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.